Nagari Sumanya, salah satu nagari yang berada di Kecamatan Salimpawang, berada di dalam wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, memiliki keunggulan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan dan didaya gunakan. Posisi nagari yang terletak berdekatan dengan pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi Batu Sangkar dan Kabupaten Tanah Datar ini memberikan keuntungan target pasar produk unggulan nagari yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iramendi SAP, Wari Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpawang, Kabupaten Tanah Datar. Pertama, kami ucapkan selamat datang di Nagari Sumanik. Nagari Sumanik terdiri dari 7 jorong, yang terdiri dari Jorong Pilang Sani, Pilang Laweh, Mandailing, Koto Pilang, Guguk Tinggi, Guguk Panjang, dan Guguk Mani. Dengan penduduk berjumlah 5.500 jiwa yang mayoritas mempunyai penghasilan di bidang pertanian. Kita dalam pemerintahan nagari mempunyai visi dan misi. Visi kita adalah terwujudnya nagari yang maju, berbudaya, bermartabat, damai dan bersatu dengan menjunjung tinggi nilai adat dan agama. Kondisi geografis dan topografi Nagari Sumanya. Nagari Sumanya merupakan daerah yang didominasi oleh dataran yang memiliki ketinggian 600 sampai 960 meter dari permukaan laut. Letak administratif Nagari Sumanya sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sungai Patai dan Nagari Situmbu. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Tarap. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungayang, dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kumango. Nagari Sumanik merupakan salah satu di nagari di Kabupaten Tanah Datar yang terletak di Kecamatan Salimpawang, yang mana mempunyai jarak 10 km dari kabupaten dan 5 km dari ibu kota kecamatan. Sejarah Nagari Sumanya. Nagari Sumanya, salah satu nagari yang berada di Kecamatan Salimpawang yang merupakan nagari tertua di lingkungan nagari sekitar pemerintahan Tuan Kutitah Sungai Tarap dan selaku nagari tua sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Nagari tua dipimpin oleh Dato Palo dan menganut sistem laras nanduo, yaitu kelarasan Koto Pilyang dan kelarasan Bodik Caniago. Disebabkan Tuanku Mahudum Syah berdiam di Sumanya dan berfungsi selaku Panji Marawa Basa atau Limbago Palinduang Adat nan Syara. Diawali perpindahan penduduk dari Sungai Tarap secara tidak teratur yang terdiri dari 2 kelompok yang menempati tepi Batang Selo dan tepi Batang Sumanya. Makin lama, penduduk Nagari Sumanya semakin berkembang dan bergotong royong mendirikan rumah gadang satu persatu dengan ketentuan rumah-rumah tersebut harus sejajar dengan jalannya matahari. Pembangunan rumah disusun sesuai dengan kelompok-kelompok garis keturunan ibu atau matrilineal. Pada umumnya, budaya penduduk Nagari masih kuat di bawah pengaruh budaya Hindu. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang identik dengan adat istiadat bangsa India, di mana gadis-gadis bangsa India biasanya gemar memakai kalung yang terbuat atau tersusun dari rangkaian manik-manik yang dikalungkan di lehernya. Begitu pula kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh gadis-gadis Nagari Sumanya pada waktu itu. Rangkaian manik-manik mulai dari yang besar sampai dengan yang kecil
yang terpasang di leher gadis-gadis anak nagari menambah keanggunan mereka. Pada suatu rapat pemuka adat di balai adat nagari diputuskan bahwa susunan manik-manik yang menjadi kebanggaan anak nagari tersebut dijadikan nama nagari, yaitu susunan manik yang kemudian disingkat menjadi Sumanya. Kata Sumanya juga berasal dari nama rumah gadang yang ada di nagari Sumanya tersebut, yang mana letaknya sangat rapat antara satu dengan yang lainnya, hingga masyarakat menyebut dengan rumah gadang Bakba Susun Manik, hingga akhir dengan perubahan ucapan masyarakat menjadi Sumanya. Beberapa bukti sejarah berupa benda yang ada di nagari Sumanya adalah bungo setangkai di Balai Ahad Atas, Balai Goba di Koto Piliang, Balai Rongsari di Piliang Sani, lasung batu penumbuk padi di setiap rumah gadang masyarakat. Ada juga stempel kerajaan di rumah gadang, pedang Janawi di rumah gadang Makhudum Syah, Badiah Sitengguah di rumah gadang Makhudum Syah, dan di antaranya ada tawa atau batu penawar di rumah gadang Makhudum Syah. Nagari Sumanya dengan jutaan potensi yang begitu luar biasa. Untuk bidang pertanian, dalam inventarisasi potensi terhadap pertanian diberi faktor pembatas, yaitu pertanian pangan, hortikultura, dan perkebunan. Tanaman pangan di nagari Sumanya paling luas ada di kejorongan Piliang Sani, diikuti Jorong Koto Piliang, Jorong Mandahiliang, dan Jorong Piliang Lawe dan Jorong Guguk Panjang. Sedangkan Jorong Guguk Tinggi dan Guguk Mani tidak terdapat tanaman pangan yang cukup luas. Pertanian yang ada di Jorong Guguk Panjang terbagi dalam bentuk beberapa jenis pertanian. Di antaranya tanaman pangan yang terdiri dari padi, jagung, ubi, terung, kacang, dan cabai. Kemudian tanaman perkebunan terdiri di antaranya adalah kopi dan kakao, yang hanya ditanam di beberapa belakang rumah atau di sela-sela tanaman ladang. Dan untuk tanaman hortikultura seperti toga, pokat, dan durian kebanyakan ditanam di pekarangan rumah. Selain sektor pertanian yang menjadi potensi nagari Sumanya, ada sektor lain yang juga tak kalah hebatnya. Di antaranya adalah peternakan dan perikanan. Sektor peternakan di nagari merupakan hal yang cukup populer di beberapa jorong, dari mulai ternak ayam pedaging hingga kambing dan sapi. Selain ayam, kambing, dan sapi, beberapa jorong juga banyak melakukan budidaya ikan, baik untuk skala besar maupun hanya untuk pengisi ruang di pekarangan rumah masyarakat. Ada di beberapa jorong di nagari Sumanya yang tidak begitu optimal dalam bidang peternakannya. Ini bukan berarti kosong, hanya saja ada beberapa masyarakat yang lebih memprioritaskan bidang lainnya dibandingkan peternakan tersebut. Selain di sektor pertanian dan peternakan, nagari Sumanya juga salah satu nagari dengan potensi wisata yang sangat luar biasa di Provinsi Sumatera Barat. Potensi wisata di nagari Sumanya terbagi atas dua kategori, yaitu wisata alam dan wisata budaya dengan penelusuran situs-situs budaya yang ada. Banyak situs peninggalan sejarah yang berada di nagari Sumanya, salah satunya adalah makam Makhudum Syah. Makam Makhudum Syah merupakan raja atau perwakilan dari kerajaan Pegaruyung yang memerintah di nagari Sumanya dengan sebutan nagari Sumanya dengan bahasa Malay. Beberapa jorong yang ada di nagari Sumanya dengan bentangan wisata diantaranya adalah Jorong Mandahiliang dengan wisata alam yang dikenal dengan Batang Barayo, kemudian wisata budaya yaitu Makam Haji Sumani dan Batu Bungo Setangkai. Untuk Jorong Guguk Mani tersebar banyak sekali wisata budaya.
4 di antaranya adalah Batu Sandaran Badia, Batu Kuciang, Kandang Baukia, dan Batu Manangi. 1 wisata budaya yang ada di Jorong Piliang Sani adalah Kuburan Keramat Sitopuang. Kemudian untuk Koto Piliang ada wisata alamnya, yaitu Buki Selo. Dan untuk wisata budayanya ada Kuburan Datuk Cuku Asabala, Batu Gajah, Batu Batikam, Makam Makudung, dan Batu Manangi. Wisata alam dan wisata budaya yang terbentang di Nagari Sumanik tentu tidak hanya sekedar tempat rekreasi semata, tapi di dalamnya juga menyimpan berbagai nilai-nilai agama, nilai-nilai adat yang akan memberikan edukasi yang sangat baik bagi wisatawan yang datang ke sana. Selain mempunyai potensi di sektor pertanian dan peternakan, serta potensi yang sangat luar biasa di bidang wisata, ternyata Nagari Sumanyak juga mempunyai industri rumah tangga dan UMKM. Adapun macam jenis kegiatan mulai dari usaha makanan ringan hingga usaha bordir dan membatik. Nagari Sumanik saat ini juga telah membentuk badan unit usaha, yaitu badan usaha milik Nagari atau BUMNA dengan nama Badan BUMNA Sumanik Bangkit. Mudah-mudahan ke depan BUMNA Sumanik Bangkit bisa lebih berkembang, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Sumanik pada umumnya. Di bidang pemberdayaan, kita pemerintah Nagari Sumanik juga memberdayakan potensi-potensi lainnya, seperti dalam pembinaan generasi muda. Ada peran perantau di sini dalam bentuk pembinaan akhlak dan beasiswa, yang mana kegiatan ini sudah berjalan lebih kurang 5 tahun. Banyak hal yang bisa didapat atau manfaat dari kegiatan ini, yang mana adanya peningkatan atau perbaikan akhlak atau akidah anak-anak kita. Di samping juga ada bantuan beasiswa dari perantau. Di samping itu, pemberdayaan generasi muda, kita minta Nagari memberdayakan kegiatan-kegiatan pembinaan seperti pelatihan karate, pencak silat, dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu, kita di Nagari juga bersama perantau memberdayakan lansia untuk kesehatannya, kesejahteraannya. Di mana sejak tahun 2013 kita bersama perantau bekerjasama dengan Universitas Andalas Padang membentuk suatu wadah atau media untuk bagaimana kita memberdayakan lansia yang ada di Nagari Sumanik. Waktu itu mulai dari tahun 2013 sampai sekarang, kegiatan-kegiatan kita lakukan adalah pemantauan kesehatan lansia kita ke rumah-rumah atau home care. Kemudian kita memperhatikan gizinya juga. Kemudian kita juga memperhatikan kesehatan juga. Alhamdulillah kegiatan ini telah berlangsung dari tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian bukti komitmen perantau bersama pemerintah Nagari, alhamdulillah pada saat ini sudah berdiri suatu bangunan yang permanen, yaitu bangunan pos daya, yang mana disitulah berpusatnya kegiatan ini. Nagari Sumanik juga mempunyai potensi perantau yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang data, mungkin yang berada di Nagari Sumanik ini cuma sepertiganya saja, sementara 2/3 lagi menyebar di perantauan baik Indonesia maupun dunia. Di potensi itulah yang kami pemerintah Nagari Sumanik untuk bisa kami manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan Nagari untuk masa yang akan datang. Dengan adanya potensi-potensi yang terserap di Nagari Sumanyak, diharapkan masyarakat di perantauan itu, di masyarakat di ranah itu bersinergi, bekerja sama, bagaimana usahaku bisa digali potensinya dan menjadi penghasilan bagi
yang terutama adalah bagi Nagari Sumanik itu sendiri. Banyak potensi yang mencari ya di kampung, dan itu sangat menarik bagi Ambo sendiri dan bagi kami perantau gitu. Kami insya Allah akan ikut di dalamnya. Kita juga ada acara, satu adalah urung rembuk membangun nagari. Jadi dari seluruh ketua IKS memberikan sumbangsi pemikiran untuk bagaimana membangun nagari itu seutuhnya. Jadi terkait baik stakeholder yang ada di nagari, termasuk juga anak nagari yang di rantau dan anak nagari yang di kampung. Itu mungkin yang bisa perantau tapi ya Ambo berharap perantau yang lain akan ikut seperti itu. Baiklah, itulah beberapa potensi Nagari Sumanik yang harapan kedepannya kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat, daerah maupun perantau kami Nagari Sumanik dimanapun berada. Bantuan dari pemerintah dan perantau sangat kami harapkan sekali demi kemajuan nagari kita, Nagari Sumanik untuk masa yang akan datang. Terima kasih.